Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Dores Lisi Hombing dengan NIM 2598015225 dari LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek pembelajaran kinerja pada kelas 5 SD mata pelajaran IPAS di Sekolah SDN 23 Panahilir. Demikian perkenalan diri saya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran kita, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita berdiri semua menyanyikan lagu. Berarti hadir semua? Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Masih, Bu. Apa saja itu pelajaran kita minggu lalu? Organ-organ tubuh manusia. Iya, organ-organ tubuh manusia. Apa saja itu organ-organ tubuh manusia itu? Berarti ada berapa? 7. Nah, masih ingat nggak apa itu fungsi dari lambung? Masih.
iya macet katanya pernapasannya. Ya. Nah, saya sesak. Sebelum kita memulainya, ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan selalu makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu nggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Ya, Tito. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Tito. Karena terdapat bibir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi menyiap udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Tito. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Tito? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida.
otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk beradaptasi atau mengerut. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Vito. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu seperti membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma beradaptasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak bernapas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Setelah kalian menonton video tadi, ada yang mau bertanya dari video tersebut? Ya, apa itu Pincen? Apa fungsi utama sistem pernapasan manusia? Iya, Pincen bertanya apa itu fungsi utama dari sistem pernapasan manusia. Ada nggak yang tahu menjawabnya? Yang apa, Rahel? Untuk mendeteksi dan mengeluarkan karbon dioksida. Iya, untuk mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Berarti kita menghirup dulu lalu mengeluarkan udara kotor. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Ya, apa itu Tere? bagaimana proses pernapasan terjadi pada manusia? Iya, bagaimana proses pernapasan terjadi pada manusia? Ada yang tahu? Saya Bu, Iya, apa itu Agus? pernapasan terjadi melalui inspirasi, menghirup dan ekspirasi, mengeluarkan udara. Iya, pernapasan terjadi melalui inspirasi dan ekspirasi, yaitu menghirup dan mengeluarkan udara. Berarti tadi ada pernapasan itu ada melalui dua cara, ya kan? Ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Perempuan tadi ada dua cara, inspirasi dan ekspirasi. Ya, sebelum kita nanti diskusi, sebelum kita diskusi, berarti apa itu? Di dalam sistem pernapasan itu ada dua, yaitu sistem pernapasan yang dilihat dan yang tidak terlihat. Ya, yang terlihat itu apa? Nah, ada dua, yaitu hidung dan mulut, ya kan? Berarti bukan semuanya sistem pernapasan itu tidak nampak, kan? Ada yang nampak, kan? Nah, sistem pernapasan yang tidak nampak itu apa? Iya, ya kan? Betul nggak? Betul nggak? Serius? Dari video tadi betul nggak? Betul nggak? Oke, salah atau betul? Yang tidak terlihat itu adalah faring, berarti belum konsentrasi. Ya, belum konsentrasi ya. Nah, mari kita lihat dulu pembelajaran di depan. Nah,
Nah, di sini adalah organ-organ sistem, inilah yang tadi. Organ-organ sistem pernapasan yang tidak terlihat dan terlihat tadi. Ya, bukan usus halus, itu tadi tentang pencernaan yang minggu lalu. Ya, sekarang kita udah sistem pernapasan. Nah, yang terlihat itu tadi yaitu ada iya, itulah nampak ini hidungmu dan mulutmu. Nah, yang tidak terlihat itu seperti iya, itu tidak terlihat. Udah paham? Nah, kita mengingat tentang sistem pernapasan. Ayo. Oke, silakan duduk. Sederhana yang mau kalian buatkan. Nanti akan bagikan LKPD-nya. Kalian akan membuatkan seperti ini. Di sini pun ada hidung, faring, laring, trakea, alveolus, bronkus, dan terakhir diafragma. Setelah nanti kalian melengketkannya, maka kelompoknya nanti akan mengembuskan balonnya. Ya. Nah, setelah itu nanti ada di situ pertanyaan, maka akan kalian jawab. Tapi ditulis dulu nama-nama kelompoknya. Paham? Itu dibagi kelompoknya ya. Oke. Oke. Nah, ada di situ petunjuknya kan? Ikutin. Ini dicontohkan, ada gambar kecilnya seperti ini. Ya, ada di situ gambar kecilnya. Itu yang diikuti. Kemana dia tempelannya? Kemana faring? Ya. Iya, ayo dilem ya. Dia dilengketkan ke kartonnya. Oke. Oke. Kecil-kecil kali. Apa saya dulu ya? Bisa. Oke.
dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida melalui proses inspirasi dan ekspirasi. Iya, orang itu menjelaskan katanya saat mereka mengembuskan balon, maka akan terjadi apa? Iya, akan keluar. Tetapi jika dia melepaskan oksigen tadi, maka balon akan kembali ke semula menjadi keriput. Oke, tepuk tangan untuk Bapak satu. Oke, kembali ke tempatnya. Dapat menyimpulkan bahwa kita sudah memahami apa itu proses pernapasan. Ya, bahwa kita sudah memahami. Kalian udah paham nggak apa itu proses pernapasan tadi? Sudah. Tadi proses pernapasan itu terjadi kita memahami apa? Ada dua proses. Yaitu proses pertama tadi apa? Inspirasi. Inspirasi. Dan proses yang kedua apa? Ekspirasi. Inspirasi itu tadi apa? Mengembuskan Iya, menghirup. Ya. udara. Iya. Dan yang kedua? Mengeluarkan udara. Iya, seperti balon yang sudah kalian praktekkan tadi, yang sudah kelompok satu maju ke depan. Dia itu menjadi kembis. Ya, ada yang mau bertanya setelah semuanya? Ada Bu. Iya, apa itu Maya? Apa yang terjadi di dalam paru-paru saat kita bernapas? Iya, apa yang terjadi tadi di dalam paru-paru saat kita itu bernapas? Ayo. Saya Bu. Iya. Di dalam paru-paru oksigen dari udara yang dihirup dipindahkan ke darah, sedangkan karbon dioksida dari darah dipindahkan ke udara yang dihembuskan. Iya, udara yang dihirup dipindahkan ke darah. Tepuk tangan. Ada lagi yang mau bertanya? Jika aku bernapas, ku menghirup oksigen, hembuskan CO2 dan juga uap air. Pertama masuk hidung, bisa rambut halus. Ada teknik dan juga tanaman. Maling-maling pakaian bungkus ke dalam ruang menuju paru-paru yang dibungkus pleura. Terjadi pertukaran oksigen CO2. Alveolus itulah tempatnya. Alveolus itulah tempatnya. Oke. Perhatikan yang lainnya. Oke, tepuk tangan untuk Bapak. Bertukar lagi. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, tepuk tangan lagi. Oke, bertangan. Berarti mereka satu tidak paham kan? Oke, kembali ke tempat. Oke. Tanpa suara ya, kalau ini. Oke, pelan-pelan ya nak, biar nggak ribut. Oke, ayo lanjut kelompok 2-nya. Ayo, jangan ribut. Oke, pelan-pelan. Nah, mantap-mantap semuanya. Semua dapat nilai 100. Tepuk tangan dulu. Iya, berarti di situ menyimpulkan bahwa sistem pernapasan manusia itu apa? Sistem pernapasan manusia itu sangat penting di dalam tubuh, yaitu yang memasukkan oksigen, yaitu O2 dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 melalui kerjasama, ya, berbagai organ. Berarti melalui berbagai organ. Seperti apa tadi? Seperti hidung,
dibuka. Oke. Oke.